Oke cuy, ketemu lagi bersama gua Rajendra Milano RTTM atau sering disapa Nathan ya. Oke cuy, jadi hari ini sebenarnya kita mau nge-record kamera tuh kayak rasanya tuh juga berat gitu ya, kayak gini kan. Aja nih hari ini aku mau mengabarkan informasi tentang keadaanku yang nggak baik-baik aja guys ya, gitu kan. Jadi gimana ya? Aku mau ngomong dari awal kayak mana guys? Jadi gimana ya? Yang pertama nih ya, poin pertama, aku itu lagi suka mainan motor listrik cuy. Jadi aku tuh punya niatan untuk membuat channel motovlog tapi aku pakai motor listrik gitu guys ya. Aku tuh tadi malam itu ngedit untuk pembukaan channelku yang baru guys ya, ngedit ya apa kayak bikin background, kayak mempersiapin akun YouTube seperti itu guys ya, untuk aku membuat channel kedua guys. Jadi aku akan merintis dua channel, yang pertama Rajendra Milano RTTM dan yang satunya adalah Nathan Motovlog seperti itu cuy. Dan waktu aku ngedit sekitar jam berapa ya, jam 8 atau jam 9 cuy. Oke kita lanjut lagi guys ya. Aduh, aku sebenarnya mau ngomong juga kayak mana ya, kayak susah guys. Satu sisi aku tuh mau bikin channel lagi, yang channel kedua Nathan Motovlog, dan satu sisi tadi malam dapat kabar dari temen ya, tapi temen ya, pokoknya temen cowok, dia ngasih kabar ke aku, katanya aku itu difitnah cuy gitu. Nah difitnah, aku bilang loh fitnah apa, aku tanya kan. Ternyata aku dapat info dari temanku yang sesama punya motor listrik yang sering main ya, kayak gitu. Dia tuh dapat info kalau aku dituduh mencuri guys ya, mencuri lampu truk guys ya. Padahal aku tuh nggak pernah cuy ngelakuin hal-hal yang seperti itu. Nah jadi aku dikasih kabar kayak gitu kan, langsung kok gini gitu guys ya, aku difitnah guys ya, kayak gitu kan. Tapi di situ aku pun juga nggak percaya. Nah ternyata tadi kan aku pulang sekolah cuy, nah aku itu denger orang lagi pada ngomongin aku, katanya aku dituduh nyuri lampu truk cuy. Lah padahal aku sama sekali nggak ngelakuin perbuatan gitu cuy, karena aku memang diajarin sama orang tua jangan ngambil yang bukan haknya kita, apalagi kalau misal nyuri itu kan dosa berarti ya, intinya dosa. Nah kenapa aku difitnah? Terus aku tanya kan ke temanku, loh kamu dapat info jam berapa? Terus dia ngomong cuy, dapat info aku dari jam 6 lah, kenapa kamu ngabarin akunya jam 8 malam? Ternyata ya ini lupa lah, masalah lupa ya. Ya udahlah makasih, aku bilang kayak gitu kan. Dan aku buktiin tadi ada orang ya, jadi kan rumahku ini kan perumahan ya, ini perumahan, sini kan perumahan nih, yang aku tangan gerak ini kan perumahan, dan ini itu kampung guys ya. Jadi rumahku itu berdekatan sama kampung. Nah nanti nggak tahu itu warga kampungnya situ cuy yang ngefitnah kayak gitu guys. Nggak tahu itu emang mau menjatuhkan aku atau memang mau apa ya, mengadu domba. Karena sebelumnya aku juga punya masalah sama, ya sebut aja ini namanya siapa ya, si A lah ya. Aku punya masalah sama si A. Si A ini dia sering bonceng sama sepedaku. Nah ternyata aku itu suka ditegur sama eyang atau sama mamaku, nggak boleh buat boncengan sepeda listriknya. Ya udah kan, aku kayak kalau misal dipanggil dulu aku sering kabur dan berbagai macam alasan yaitu biar aku itu juga nggak kena mamaku, dan aku juga nggak kena ya marahan gitu lagi intinya. Nah dan si anak ini dia itu nggak terima kalau aku tuh nggak boncengin dia, padahal dia juga punya sepeda listrik cuy, dia malah lebih bagus lah ya sepeda listriknya. Nah tapi ya satu sisi memang itu masalah pertama ya. Dan yang satu sisi, yang poin kedua, aku memang punya temen yang bernama Jason ya. Ini si Jason ini memang teman akrab aku dari aku awal pindah rumah sini sampai sekarang ya. Dia itu sekarang kelas 1 SMP dan aku kelas 6 SD gitu, udah memang bertemanan yang lama gitu ya. Dan aku juga aku nggak punya masalah sama dia guys, tapi si anak ini guys ya, si bocah ini, si sebut aja namanya A ini, dikira aku itu nggak mau boncengin dia karena aku main sama si Jason. Nah padahal itu nggak bener guys. Jadi aku itu main sama si Jason ya. Aku main sama Jason itu memang bener-bener udah lama. Aku tuh emang kenal dia udah lama banget ya, udah
kayak saudara lah ya, dia memang masih satu saudara sama aku kayak gitu kan, memang kita juga masih saudara cuy kayak gitu kan. Nah tapi si bocah ini nggak terima, dikira aku nggak mau boncengin dia karena aku lebih memilih main sama si Jason ya. Ya aku memang lebih milih sama si Jason cuy, karena si Jason itu nggak pernah kayak mau minjem sepeda listrik atau mau bonceng-bonceng gitu juga dia nggak pernah, dia udah punya motor sendiri gitu kan. Nah jadi kayak gitu. Nah terus aku dapat itu kan jadinya ngedon cuy, apakah kita lanjut guys mau bikin channel motovlognya, takutnya nggak tahu kenapa sih aku bisa difitnah cuy. Nah padahal kalau ajaran orang tua aku itu nggak pernah yang kayak gitu guys ya. Intinya aku di sini kalau misal orang kampung situ nonton ya, aku nggak bisa sebutin kampungnya, takutnya orang kampung itu tersinggung atau kayak mana guys ya. Aku nggak mau jadi masalah panjang sampai nggak kelar-kelar, aku nggak mau. Intinya aku kalau punya masalah sama kalian, misal kalau orang kampung itu nonton videoku atau nonton channelku, aku minta maaf juga kalau aku memang ada salah atau salah kata atau perbuatan atau pernah menyinggung perasaan kalian, aku minta maaf. Tapi di sini aku cuma mau klarifikasi, aku itu nggak ada niatan untuk mau ambil lampu, aku tuh bahkan nggak tahu cuy. Tapi waktu kemarin hari Minggu ya, sekarang itu kan hari Selasa nih, aku record hari Selasa sih. Nah hari Minggu kemarin aku memang lihat anak pakai sepeda listrik yang rodanya ada 3 ya. Tapi kalau aku pikir-pikir, anak itu kan punya agak terganggu mental ya, atau anaknya dibilang idiot lah ya, idiot gitu. Masa dia nyuri lampu sepeda nyuri lampu truk gitu kan, kayak nggak masuk akal gitu guys. Masa anak idiot punya akal-akal kayak gitu kan. Dan kemarin aku sempet cari ke rumahnya dia, aku tanya anak idiotnya itu sama temanku si Jason juga. Terus aku nyamperin ke rumahnya bapak yang punya truk ini, aku samperin, aku tanya, yang hilang mana pak lampunya? Katanya lampu di bagian kolong, lampu kolong kanan sama kiri katanya gitu kan. Terus aku tanya hilangnya hari apa pak? Kata bapaknya wah nggak tahu gitu kan. Loh kalau misal bapak nggak tahu, kenapa bapak nuduh aku gitu guys, aku kan bilang kayak gitu kan. Nah terus si bapaknya, wah kamu mesti diomongnya sama orang banyak, katanya aku sudah dibicarakan sama orang banyak di sekitar kampung situ. Loh pak saya emang nggak tahu, aku bilang gitu kan. Terus aku ngomong, saya kemarin lihat anak pakai sepeda listrik biru roda 3. Nah kemarin truknya bapak kan diparkir di gerbang kuburan ya, di kampung itu kan memang ada kuburan itu kan, diparkir depan kuburan. Terus aku lihat anak pakai sepeda listrik itu dia berhenti di depan mobil truk gitu kan. Terus aku bilang gitu katanya. Terus habis itu bapaknya bilang cuman diam itu guys, kayak cuman diam. Habis itu aku waktu mau pergi, aku mau pulang sama si Jason. Nah karena aku mau pulang sama si Jason ini, aku ngomong pak maaf ya kalau aku misal punya salah perkataan mau menyinggung perasaan bapak selama ini gitu kan, waktu aku main gitu guys. Aku ngomong kayak itu. Terus bapaknya toko dia mas, ya udahlah aku punya itikat baik ya, kalau misal aku nyuri pun aku nggak akan berani kan. Masa intinya gini guys, kalau misal aku itu nyuri, masa ya yang nyuri kita datang ke orang yang punya barang kan ya mungkin guys, logika aja pakai otak gitu. Kalau misal aku yang nyuri, kenapa aku malah nyamperin ke rumah bapak itu kan, berarti aku memang minta dilaporin polisi kalau memang aku di sini salah. Tapi aku kan nggak salah, makanya aku berani ke rumahnya bapak itu guys ya, intinya gitu kan. Aku cuma mau ngelurusin itu masalahnya. Terus bapaknya toko aku bilang kayak habis bilang minta maaf segala macem. Aku akhirnya pulang sama si Jason. Aku bilang mari pak misi gitu kan, aku pamit lah dari situ. Habis dari situ itu sekitar jam 6 ya, jam 6. Nah habis jam 6 itu aku sama si Jason lanjut lagi muter-muter nyari anaknya itu. Nah kita udah cari-cari anaknya, akhirnya ketemu. Tak tanya di situ, kamu kemarin ini ambil apa? Ambil lampu ini, lampu kolong truk ya, aku bilang gitu kan. Katanya bukan aku mas. Iyalah, aku bilang bukan aku mas, maksudnya bilang ke aku bukan saya mas gitu kan. Terus siapa? Terus kemarin kenapa kamu hari Minggu parkirnya di depan truknya bapaknya Anggita, aku bilang, karena aku kenal sama anaknya. Ini anaknya namanya Anggita, terus yang punya truk itu bapaknya dia. Aku tanyakan, kenapa kamu kok di depan truk itu? Terus dia menjawab, katanya saya cuman ambil barang yang jatuh gitu. Terus bapaknya datang nih ke rumahnya, kenapa? Katanya kok anak saya kayak
ditanya-tanya detail buat masalah-masalah yang saya nggak tahu masalahnya. Nah, aku jelasin sama ibunya sama bapaknya, itu kan tetangga rumah, aku kenal banget sama anaknya. Ya aku pikir kalau memang anaknya idiot itu kan pasti anak jujur cuy, nggak mungkin anak yang terganggu mental itu dia nggak pernah jujur kan, nggak mungkin cuy. Nah terus di situ kan aku udah tanya-tanya, udah kelar lah masalahnya gitu kan, udah selesai. Aku pulang sekitar jam 7 ya kan, jam 7 malam aku pulang, aku pamit ya. Terus si bapaknya bilang, "Dek, kalau misal butuh info nanti saya tak tanya ke anak saya, soalnya saya kurang tahu kan, adik tahu kan ini anaknya agak terganggu mentalnya." "Iya Pak, nggak apa-apa, nanti kalau misal ada info WA saya, tak kasih nomor WA aku gitu guys." Ya udah kan. Nah ternyata si bapak malamnya ngechat lagi, pagi atau malam lah intinya aku lupa, pokoknya itu sekitar jam 1 malam atau jam berapa aku lupa. Aku udah tidur kan, terus aku ngecek itu jam 5 pagi kalau enggak jam 4 tadi pagi. Katanya, "Dek, kemarin ini anaknya saya lihat, tapi tadi dia nggak mau berani ngomong sama adik karena dia takut diancam sama anak." Ya ternyata orangnya itu ya bocah si A itu guys. Jadi dia itu kayak intinya apa ya, kayak mau fitnah gitu kan, tapi dia ngefitnahnya kayak ke orang lain gitu kayak ya kayak gitulah ya, intinya dia ngefitnah ke orang lain. Nah ternyata ini bocah si A ini yang ngambil guys. Aduh aku bilang gitu kan. Dan sekarang pun aku tanya sama dianya ngotot ya, bukan aku, kamu nek masih nuduh tak lapor ke papaku lah lain sebagainya intinya. Nah daripada kan aku kan ya tau lah aku udah gede gitu kan, daripada aku ngancem bocah itu biar mau ngomong tapi nanti aku yang dimarahin bapak teko aku bilang, "Ya wes kowe nek ra gelem bicara sama bapaknya itu yo pokoknya lihat baik," aku bilang gitu, maksudnya lihat saja nanti, kan kamu itu udah nyuri dosa lah, aku bilang kayak gitu kan. Katanya si bocah, biarin ya namanya anak kecil guys, nggak mungkin lah aku mau pukul dia, kasihan ya, nggak mau lah aku pukul kayak gitu guys, walaupun aku suka mukul gitu kan. Nah habis itu ya udah, dan sampai sekarang pun ini aku masih cari keterangan ya, ini sekitar jam 3 jadi sekarang udah hampir setengah 4 ini aku rencana mau sama si Jason lagi nyari informasi kalau misal ada kamera CCTV dari daerah sekitar ya aku bisa minta ambil, tapi kalau misal nggak ada CCTV ya aku cari orang-orang saksi mata yang ada di situ guys. Intinya aku mau ngeklarifikasi ini di YouTube dulu biar kalian tuh nggak salah paham, takutnya nanti namaku itu di Instagram maupun di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya nanti tercemar gitu guys. Aku mau klarifikasi dulu lah intinya kayak gitu. Pokoknya mungkin channel kedua aku yang aku mau bikin ini mungkin aku undur dulu sampai nama baikku itu bisa cerah lagi guys. Aku nggak paham pemikiran itu bocah kayak mana. Bukannya aku nggak boncengin guys, tapi aku juga dimarahin mamaku, katanya, "Dek, kalau misal anaknya itu jatuh nanti kamu dimarahin bapak ibunya." Ya memang bener guys, memang bener. Dia kalau kita boncengin anak kecil itu kan kita nggak bisa tahu dia tuh gerak-geriknya memang usil guys anaknya. Memang usil. Setiap aku boncengin tuh kayak ngadep samping, ngadep belakang, berdiri lah segala macam lagi ya. Intinya aku juga di situ agak was-was boncengin dia, makanya aku sekarang itu lebih menjauhi dia ya. Yang membuat bisa aku jauh dari dia ya kemarin itu karena ada Pak Deku. Waktu itu Pak Deku pulang terus dia ngajak pergi aku setiap kali ya kan. Pak Deku pulang itu berapa ya, hampir seminggu lah ya, semingguan Pak Deku pulang ke Magelang. Pak Deku kan memang dari Lampung ya, dari Lampung, jadi dia pulang ke Magelang untuk jenguk keluarga yang di Magelang gitu. Ya intinya aku bisa jauh gara-gara Pak Deku ini guys. Soalnya apa ya, bukannya masalah ini guys, bukan masalah aku nggak bonceng-boncengin, bukannya nggak mau, tapi kayak misal kalau aku boncengin dia tuh bocahnya itu agak usil gitu. Ya ampun, apa sih bocahnya gelir-gelir gitu ya. Nah jadi aku tuh bukannya nggak mau gitu guys ya kan. Nah aku sih mau boncengin dia, asal tuh dia janji guys dia nggak usil kalau aku boncengin. Aku tuh was-was lah hatiku juga. Aku kalau sama anak kecil dibilang keras ya enggak guys, aku nggak berani ngerasin anak kecil. Intinya aku mau ngelurusin atau klarifikasi dulu. Ini aku nggak mau berpihak aku yang benar atau orang kampung itu yang benar. Aku pokoknya intinya aku mau ngelurusin
biar namaku di TikTok, Instagram, ataupun di YouTube itu tetap bagus, tetap terjaga gitu kan. Nah jadi aku cuma mungkin kasih infonya segini dulu cuy. Mungkin nanti kalau misal ada info lagi, aku akan akan kasih tahu lah ke kalian intinya guys ya gitu ya. Tapi karena aku itu belum dapat informasi yang lebih lanjut dan aku juga masih cari-cari buktinya juga ya, jadi aku belum bisa ngepastiin kita yang benar atau mereka yang salah guys ya, intinya begitu. Jadi ya mungkin videonya aku tutup di sampai sini dulu guys ya kan. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you the next time, and thanks for watching, and sampai jumpa di videoku selanjutnya cuy. Mungkin kalau nanti ada perkembangan terbaru kan aku akan infoin ke channelku lagi guys ya kan. Intinya aku kalau misal aku salah ke warga kampung maupun ke kalian cara bicara aku di konten waktu aku bikin video, aku minta maaf guys ya. Ya intinya gitu aja guys. Aku mau cari bukti dulu. Aku udah janjian sama si Jason ya. Mungkin nanti kalau Jasonnya berkenan, aku akan bikin video sama dia, karena aku takutnya juga Jason nanti malah ikut masalah kayak aku nanti takutnya gitu guys. Oke cuy, jadi makasih aja guys ya. Jadi kayak gini aja dulu lah videonya guys ya. Intinya gini aja guys intinya ya. Pokoknya tonton terus videoku selanjutnya di channel Rasendra Milano RTTM guys. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Dadah guys.